Selamat datang di reuni tahunan antara Arista dengan Innovis. Pagi ini saya bersama Pak Chandra dan juga Pak Mul yang dari KAN, ya. Kami akan berpelan melihat kontinuitas bapak-bapak di sini dalam menjaga tanaman yang sudah tersertifikasi maupun binatang, yaitu domba, ayam, kelinci, kambing, ya ada ayam Bangkok sekarang. Oke, baik, perkenalkan saya Chandra Kirana dari Lembaga Sertifikasi Organik Innovis. Jadi ini saya akan memberikan review terkait mitra kami, yaitu PT Reksa Honor Anitama dengan kebunnya Arista Montana Farm. Jadi Arista Montana Farm ini merupakan perusahaan organik yang terintegrasi dengan siklus tertutup, di mana semua input produksi mulai dari bibit, pupuk, sampai ke bekas panen lebih mengedepankan disuplai dari internal. Jadi dari mitra kami yang tersertifikasi dari kami berdiri, mungkin Arista Montana ini yang 10 tahun berturut-turut konsisten melakukan sertifikasi organik tanpa terputus. Nah, Arista ini mempunyai keunggulan khusus dibandingkan dengan operator-operator kebun organik, di mana semua input produksi, mulai dari pupuk, pestisida, sampai ke pasca panen itu mengedepankan disuplai dari kebun sendiri. Contohnya untuk pupuk. Untuk pupuk ini kebutuhan Arista Montana sangat besar sekali, sehingga Arista Montana melakukan budidaya domba. Domba pun untuk menunjang organik dibudidayakan secara organik juga, di mana pakannya juga sesuai dengan standar organik. Kemudian ayam, karena nanti ayam itu akan menghasilkan sisa-sisa dari pakan, alas kandang, yang nantinya itu akan jadi bahan baku pupuk. Kelinci lagi sekarang, mulai dari kotorannya sampai urinnya akan menjadi suplai bahan baku nutrisi yang akan dibutuhkan oleh tanaman. Jadi kelebihan Arista ini memang semua kebutuhan budidaya atau produksi didominasi, disuplai oleh sendiri. Jadi tidak tergantung dari pihak luar. Ini akan sejalan dengan konsep
organik di mana semua siklus tanaman ini memang disediakan oleh lingkungan sendiri. Ini juga akan menjadi pertanian berkelanjutan di mana pelaku ini tidak bergantung kepada kondisi sarana yang terbatas. Mungkin perlu kita lihat ke belakang ada keterbatasan pupuk kimia. Subsidi cabut, jadi petani karena terbiasa membeli pupuk kimia bersubsidi di toko-toko tani, ketika subsidi dicabut atau barang terbatas seperti kasus perang Rusia-Ukraina, bahan baku tidak ada, pupuk di Indonesia langka. Mereka kesulitan dapat pupuk sehingga tidak menanam. Nah, sementara di Reksa ini karena sudah terpenuhi, jadi tidak terpengaruh oleh kondisi seperti itu. Nah, ini yang termasuk dari kelebihan dari Arista Montana. Dari hasil peninjauan kita, dari mulai tadi tanaman ya, tanaman tadi Bu Kris sudah menilai semua blok, termasuk greenhouse, terus ke pupuk, sampai ke pasca panen. Secara umum sudah sesuai standar yang ada, di mana semua budidaya, semua proses kegiatan sesuai. Kemudian untuk saya tadi meninjau untuk ternak, mulai dari domba, kambing, secara teknis mulai dari pemberian pakan, dari mulai komposisi bahan yang digunakan, sampai ke perawatan kesehatan ya. Tadi ada beberapa ternak yang baru lahiran. Yang paling mendasar kan kalau ternak baru lahir itu harus ada liter atau alas kandangnya. Tadi saya lihat sudah cukup, ada rumput untuk menjadi alasnya. Kemudian air juga secara teknis tinggal dibuka ya, si keran sudah bisa mengalir. Terus untuk kelinci juga secara ukuran sudah sesuai ukuran kandang. Ya, itu tadi. Jawabannya langsung lulus, Pak. Nah, produk organik ini secara teknis kan tidak menggunakan pestisida kimia sintetis, sehingga kedepannya tentunya akan menjadi produk yang menjadi pilihan oleh konsumen yang sangat aware terhadap kesehatan. Kemudian terkait keamanan pangan juga, di Kementerian Pertanian juga berlaku sertifikasi PSAT, di mana semua produk tanaman segar itu wajib dilakukan sertifikasi PSAT, di mana untuk menilai produk itu tidak hanya kuantitinya bagus, tapi kualitasnya juga baik, terkhusus dari residu-residu pestisida yang dikandungnya. Nah, organik ini akan saling support dengan regulasi-regulasi yang keluar di Indonesia. Jadi secara umum akan menjadi produk yang sangat prospek ke depannya.